Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di menu sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur pada Tuhan Yesus yang masih memberikan kepercayaan kepada saya melalui Bapak Ibu Gembala untuk berbagi tentang apa yang sudah saya alami di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, bersyukur juga jika hari ini kita juga masih diberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan sehingga kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan beri, dan tentunya kita masih juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menu sarapan pagi hari ini saya beri judul Pembawa Damai. Bapak Ibu, mari kita buka bersama Alkitab kita masing-masing dari Kejadian 26 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, biasanya pada Kejadian, Keluaran, dan sebagainya yang sering kita baca adalah kisah tentang Abraham. Kisah tentang Ishak itu bisa dikatakan jarang. Bahkan kalau kita lihat dari Alkitab online, kalau saya cari, saya ketik Ishak itu hanya disebutkan sekitar 130 kali. Tetapi kalau Abraham bisa sekitar 235 kali. Nah, ini bukan merupakan pembanding seperti itu, tetapi yang jelas kalau secara angka mungkin Abraham lebih populer ya, dibanding dengan Ishak. Tapi hari ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana Ishak di negeri Filistin. Kalau kita lihat pada ayat yang pertama, dikatakan di situ, "Maka timbullah kelaparan di negeri ini, di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama." Jadi alasan utama Ishak pergi ke negeri Filistin itu karena yang pertama adanya kelaparan, adanya sebuah krisis. Dan dikatakan di sini ini bukan kelaparan yang pertama. Berarti ada kelaparan sebelumnya, ada krisis sebelumnya. Dan saat ini tahun 2020 kita juga mengalami hal yang sama. Hari ini adalah kita katakan juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga krisis. Artinya apa? Bahwa setiap zaman itu selalu ada krisis, atau setiap zaman mempunyai krisis sendiri-sendiri, mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Kita belajar dari Alkitab hari ini. Nah, mengapa kok harus ke Filistin? Kita bisa lihat di situ. Jadi yang pertama, kalau ayat 2 kita lihat di situ, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing." Jadi Tuhan yang menyuruh sendiri Ishak untuk mengatasi krisis itu untuk pergi ke Filistin, tapi bukan ke Mesir. Jadi mungkin waktu itu Ishak juga mempunyai pikiran, mungkin pergi ke Mesir saja. Tetapi Tuhan menyuruh untuk pergi ke Filistin. Alasan yang kedua kenapa Ishak pergi ke Filistin adalah, yang ketiga, ada janji Tuhan di sini. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau." Jadi Ishak percaya ada janji Tuhan di situ bahwa Tuhan itu akan menyertai.
Dan yang ketiga, kalau kita lihat dari Kejadian 20 ayat 15, ini adalah kisah sebelumnya ketika mungkin Ishak masih kecil, ada satu perjanjian antara Abraham dan Abimelek. Abimelek itu adalah raja Filistin. Di Kejadian 20 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Jadi ada sebuah perjanjian antara bapaknya Ishak, yaitu Abraham dan Abimelek, bahwa Abimelek memberikan sebuah pintu yang terbuka untuk negerinya, Filistin. Negeriku ini terbuka untuk engkau, untuk Abraham, dan tentunya juga untuk Ishak sebagai anaknya. Jadi dengan demikian, ini adalah sebuah jaminan bahwa nanti Ishak akan diterima di sana. Alasan yang keempat adalah adanya perlindungan dari Abimelek sendiri. Jadi kalau kita baca dari Kejadian 26 ayat yang ke-11, itu dikatakan, lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah akan dihukum mati. Jadi ada satu jaminan dari Abimelek bahwa Ishak itu nanti akan aman di Filistin. Makanya Ishak juga pergi ke Filistin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa lihat pada ayat yang ke-12 sampai 14, berkat Tuhan itu turun luar biasa atas Ishak. Saya bacakan, maka menaburlah Ishak di negeri itu, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ini ayat yang ke-11. Ayat yang berikutnya lebih ngeri lagi. Dikatakan di situ, dan orang itu menjadi kaya, bahkan lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini luar biasa. Jadi kata-katanya bertingkat. Ia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa berkat Tuhan untuk Ishak. Jadi ada satu berkat yang luar biasa ketika dia pindah ke Filistin. Itu adalah satu kunci sukses ketika kita mau diberkati Tuhan. Jadi seperti itu. Tetapi ternyata ketika Ishak diberkati oleh Tuhan, ada hal yang lain, ada sebuah tantangan yang menghadapi Ishak. Kita lihat pada ayat ke-15, di situ dikatakan 15 dan 16, segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi ketika ada orang sukses, ada orang diberkati Tuhan, ternyata muncul para pencemburu-pencemburu. Ada orang-orang yang iri. Dikatakan di sini bahwa sumur-sumur Abraham itu ya sudah digali oleh Abraham dan keluar air, dan kita tahu bahwa air itu adalah vital bagi orang-orang yang bertani maupun beternak. Sumur itu ditutup karena ada satu orang yang sukses atau yang berhasil. Tetapi kita juga belajar di sini, meskipun Ishak mengalami masalah-masalah seperti itu, tetapi kita lihat bahwa di ayat yang ke-17 dikatakan di situ, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah tantangan, dia tidak mengadakan sebuah konfrontasi, dia tidak mengadakan sebuah perlawanan, dia tidak melakukan hal yang membuat orang lain itu menjadi tambah marah atau tambah cemburu, tetapi dia istilahnya berpindah atau menghindari konfrontasi itu atau minggir. Jadi seperti itu. Kita lihat di ayat 17 sampai seterusnya, menggali sumur Abraham, terus tengkar dengan gembala di Gerar kalau kita baca lengkap. Terus ada sumur Esek. Karena apa? Karena ada pertengkaran di antara mereka. Terus menggali sumur lagi, tengkar lagi, dan akhirnya ada sebuah sumur yang disebut dengan Rehobot. Ia pindah dari situ, ayat ke-22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa hebatnya, betapa sabarnya,
betapa pembawa damainya Ishak ketika mendapatkan sebuah tantangan. Ketika dia menggali sumur dan direbut oleh orang lain, maka dia tidak mengadakan konfrontasi dengan itu. Sedangkan kalau saya bayangkan ada orang menggali sumur, itu luar biasa sengsara. Apalagi kalau zaman dulu kan tidak ada alat berat untuk menggali itu, tetapi mungkin dengan manual. Tetapi meskipun dia sudah susah payah itu, ketika ada konfrontasi dengan orang, maka dia pindah dan menggali sumur yang lain. Tetapi berkat Tuhan itu selalu melimpah atas Ishak dengan sikapnya yang demikian. Jadi pada ayat yang ke-28 kita bisa lihat di situ, kita bisa baca ketika Abimelekh datang kepada Ishak, di situ kita sebutkan ayat 26, datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pihol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku, menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bapak ibu saudara, ketika orang itu diberkati oleh Tuhan, maka ada sebuah pengakuan yang luar biasa dari sekitarnya bahwa Ishak itu diberkati Tuhan. Bapak ibu saudara, hari ini kita belajar banyak tentang Ishak. Jadi yang pertama adalah ketika kita menghadapi krisis, maka Ishak yang lakukan adalah mendengarkan Tuhan. Ketika Ishak diperintah ke Filistin, dia berangkat, tidak ke Mesir. Yang kedua, Ishak selalu percaya pada janji Tuhan, dan kita harus seperti Ishak. Yang ketiga, mengadakan hubungan baik itu penting. Ini kita lihat Abimelekh dan Abraham mempunyai satu hubungan yang baik, dan itu dilanjutkan oleh Ishak, sahabat Bapa. Ingat juga ketika ada orang sukses, selalu ada pencemburu-pencemburu. Bukan berarti kita menghakimi pencemburu itu, tetapi kita juga harus ingat ketika ada orang lain sukses, maka kita jangan menjadi pencemburu. Bersyukurlah dan tetap mendukung orang itu. Yang berikutnya adalah Ishak mempunyai hati yang damai, dan kita harus mempunyai hati yang seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa dengan jerih payah pendahulu kita. Ya, sering sekali ketika saya berbicara dengan alumnus murid-murid saya dulu ketika SMP, banyak sekali mereka yang sudah di luar kota sukses dan lupa untuk pulang. Terkadang bapak ibunya sudah merintis usaha, tapi ternyata tidak ada yang melanjutkan. Anak-anaknya tidak ada yang mau melanjutkan. Tetapi hari ini kita belajar pada Ishak, dia mau untuk kembali melanjutkan jerih payah bapaknya dulu, Abraham, menggali sumur dan sebagainya, dan dilanjutkan. Bapak ibu saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan kita di dalam masa-masa krisis ini, bahwa Ishak juga sudah memberikan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi damai, pembawa damai di sekitar kita, terutama di dalam masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.